Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Gita Filarasati. I would like to answer Yuningsih questions. Does a person's personality, extrovert or introvert, affect to skills assessing listening? Jika iya, how can these skills be improved? Jawabannya adalah tidak berpengaruh. I'm an introvert, dari tes psikologi apa segala macam, aku tuh introvert, tapi seorang introvert tuh cuma dia nggak suka keramaian dan dia tidak suka ngobrol sama orang yang tidak dekat. Bukan berarti dia nggak suka ngobrol ya, justru introvert itu tweety atau cerewet ketika dia ada di circle dia. Jadi menurutku nggak berpengaruh sih. Karena kan TSE, Test Speaking English itu kan suatu tes yang wajib kita jalani, yang menguji kemampuan berbicara. Ya masa mau diuji terus nggak mau ngomong kan tidak mungkin. Jadi menurutku introvert, extrovert tidak berpengaruh dalam assessing speaking ya, bukan listening. Pertanyaanmu listening soalnya. Okay, then I would like to answer the next questions from Meliana Fitria. So when we assessing role play, kenapa harus kompleks? Karena kita tidak berhadapan langsung, tidak berkomunikasi langsung dengan yang dites. Jadi yang dites itu menunjukkan skills berbicaranya dengan panduan skrip atau mungkin guideline. Nah, kenapa harus kompleks? Kayak misalnya nih contoh dalam tabel penilaian itu tuh ada intonasi, tepat atau enggak. Misalnya kalau untuk kalimat tanya dengan kalimat seru atau kalimat berita kan harus beda intonasinya. Nah itu. Terus habis itu ada lagi ekspresinya, terus pronunciation-nya benar atau enggak, terus improvisasinya itu dia gimana selama dia role play, apakah dia terpaku pada skrip atau dia berinovasi dengan pengetahuan yang dia punya. Nah jadi gitu kalau untuk assessing speaking by role play gitu, kalau misalnya role play terus assessing speaking ya itu harus kompleks ya itu, dan itu contohnya tadi ya, intonasi, artikulasi, pronunciation, improvisasi dan lain-lain gitu. Jadi gitu contohnya. Thank you. Okay, I would like to answer Dilemma's daily first questions about how to distinguish between interview and questions and answer. So interview itu di TSE sendiri kan udah ada 4 stepnya, itu udah ada pokok-pokok apa aja yang bakal ditanyain, tapi kita nggak tahu apa yang bakal ditanyain, jadi surprising gitu, surprise. Nah kalau question and answer itu ketika kamu mendapat sebuah pemaparan, sebuah presentasi, lalu di akhir setelah pemaparan itu selesai akan ada sesi tanya jawab untuk memperjelas apa yang sudah kamu dapatkan. Kalau interview itu beda. Interview itu ya kamu akan diberi pertanyaan, dicecar beberapa pertanyaan yang mengorek sesuatu dari kamu gitu. Jadi itu bedanya. Hai, jadi saya di sini akan menjawab pertanyaan dari yang pertama ada Taliana. Pertanyaannya itu apakah basic type termasuk ke dalam micro dan macro skills? Jadi pertama, basic types merupakan pengaplikasian dari assessing speaking atau bentuk-bentuk speaking. Yang pertama kan ada 5. Yang pertama imitatif, intensif, responsif, interaktif, dan ekstensif. Bentuk 5 ini merupakan basic types. Kemudian untuk makro dan micro skills itu merupakan pengaturan penggunaan atau bisa dikatakan skills production. Yang pertama itu mikro itu bahasanya lebih spesifik seperti morfem, phoneme, words, sentence, dan masih ada banyak lagi di buku bisa dibaca. Kemudian yang makro itu beda halnya dengan mikro itu lebih spesifik, sementara makro itu merupakan kohesi, non-verbal communication, dan masih ada lagi di buku bisa dibaca. Terus pertanyaannya, basic type itu termasuk ke dalam mikro atau mikro dan makro skill apa bukan? Jadi pertanyaannya jelas bukan, karena basic types, sebelum kita terjun ke basic types, kita harus memahami dulu mikro dan makro skill kita untuk diaplikasikan ke bentuk ataupun macam dari assessing speaking yang ada 5 tadi yang kita sebut dengan basic types. Jadi jadi jawabannya jelas bukan ya. Kemudian yang kedua saya akan menjawab pertanyaan dari Febriana. Intinya pertanyaannya adalah kenapa saya bilang kalau responsif dan interaktif itu sama, cuma bedanya interaktif lebih kompleks dan lebih lengkap. Responsif dan interaktif itu sama, hanya saja memang di interaktif ini lebih komplit dan lebih kompleks pembahasannya. Pertama, responsif itu merupakan bentuk dari speaking juga, hanya saja seperti short conversation, kemudian standard greeting. Nah seperti itu, mungkin hanya membutuhkan sepenggal atau 2 penggal percakapan. Bisa jadi itu dilakukan oleh 2 individu. Jadi bentuknya itu tidak terlalu komplit, hanya sepenggal maupun 2 penggal, karena di sini disebutkan bahwasanya short conversation dan
standard greeting. Kemudian untuk yang interaktif, kenapa saya bilang lebih komplit? Karena di interaktif ini membutuhkan interaksi lebih dengan listener atau dua orang, di mana dua orang itu sebagai transaksional dan satu orang sebagai interpersonal. Contohnya, kalau kita ingin mendapatkan informasi yang lebih atau mengenai suatu berita, untuk memperjelas detail atau supaya kita mendapat info yang lengkap, kita membutuhkan interaksi yang lebih dan lebih kompleks, kemudian informasinya harus jelas. Jadi membutuhkan interaksi yang benar-benar lengkap. Berbeda dengan responsif tadi yang hanya sepenggal maupun dua penggal. Jadi kenapa saya bilang lebih kompleks interaktif? Karena memang interaktif membutuhkan dari segi contohnya, interaktif itu lebih sociolinguistic conventions. Yang disebut sociolinguistik kan berarti melibatkan interaksi yang benar-benar sosio. Seperti itu. Itu dulu yang bisa saya jawab antara dengan pertanyaan Taliana dan Febriana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Firda Surmansyah and I would like to answer two of your question. One is from Noval. The question is, of the many types of personality of students, how is the best way to teach in English assessing speaking? The problem in this question is if we talk about the type of personality, it's too general. Jadi seperti kalau kita ngomongin personality kan itu terlalu banyak gitu loh, amat sangat general. Jadi menurut saya untuk mengatasi hal itu, setiap personality, setiap trait pasti mempunyai cara-cara tersendiri gitu. Maka dari itu di sini saya akan mencontohkan salah satu trait yang mungkin bisa jadi problem dalam speaking. Seperti trait itu yaitu trait orang yang introvert. Seperti kita tahu, untuk orang yang introvert akan susah untuk bisa explore dirinya, untuk membuka dirinya untuk speaking. Jadi ada dua hal yang ingin saya garis bawahi di sini untuk bagaimana membantu orang-orang yang introvert untuk agar bisa lebih bagus dalam assessing speaking task gitu. Yang pertama adalah sebagai teacher, kita harus membangun hubungan dengan students kita gitu. Dengan adanya hubungan yang bagus, kita akan semakin menggali hal-hal yang disukai dan yang tidak disukai. Dan dari hal-hal itu, kita bisa mulai untuk membangun sebuah percakapan seperti speaking, seperti itu. Dan yang kedua adalah memotivasi mereka agar mereka itu, orang-orang yang introvert ini, bisa menumbuhkan self-confidence mereka dalam berbicara. Sepertinya itu untuk pertanyaan pertama dari Noval. Yang kedua adalah pertanyaan dari Rafika. The difference between question and answer in responsive speaking and interview in interactive speaking gitu loh. Seperti yang dituliskan Rafika, kalau question and answer dan interview itu hal yang tidak jauh berbeda gitu. Memang benar, tetapi yang membedakan di antara kedua hal di responsif dan interaktif di sini adalah lebih ke jangka waktu dan kompleksitinya gitu. Untuk responsive speaking sendiri ini memerlukan jangka waktu dan kompleksiti yang tidak terlalu panjang gitu. Jadi sebuah pertanyaan dijawab secara langsung, secara responsif seperti itu. Tetapi untuk hal di interview, di interactive speaking, itu lebih membutuhkan waktu yang lebih panjang dan mungkin kompleksiti pertanyaannya lebih tinggi. Karena di buku juga dijelaskan bahwa di interactive speaking sendiri, interview itu membutuhkan waktu sekitar 5-45 menit, yang tentu jauh lebih panjang daripada hanya dari responsive speaking. I think that's all the answer from me. Thank you and stay safe. Hello, my name is Nur Chandra Uttarian. I would like to answer Sonia's question. Sonia's question is, does an accent will influence the speaking skill assessment considering you as a teacher? If I'm a teacher, I will not only focus on the accent of the student or the test taker, because we know there are a lot of different accents in this world, and the aspect of assessment for the speaking skill is not only the pronunciation and it's not only the accent.
we can see the students speaking. We can assess the student speaking skill based on their fluency, coherence, lexical or grammar, using grammar correctly, and pronunciation. Yeah, we know that. Yeah, of course, the accents of the student, it will affect uh, on their pronunciation. But as long as the pronunciation is clear enough, I think it is okay for the student to have their local accent or their accents, English accents like British or American or Australian accent. I think it's okay, but ya, untuk beberapa penilaian memang ada yang fokusnya memang untuk menilai ke arah suatu aksen, itu memang ada untuk beberapa penilaian tertentu. Tetapi untuk siswa yang memang lagi belajar untuk bahasa Inggris, mungkin sebaiknya si teacher juga harus sadar dengan kemampuan masing-masing siswanya. Jadi ini juga tergantung pada nanti aspek apa yang mau dinilai, dari aspek apa saja yang mau dinilai. Okay, now I would like to answer Rizka's question. The question is, in all types except imitative, the point is there are question and answer type. How to distinguish them? It means how to distinguish intensive, responsive, interactive, and extensive assessment for speaking skill. Jadi menurut saya, dalam intensif itu penilaiannya fokus pada konteks produksi oral dari si test takers. Seperti di sini contohnya tuh phonological. Jadi si test takers ini tuh dalam mengucapkan suatu kata itu intonasinya udah benar atau tidak, terus stress words-nya itu udah benar atau belum, terus bisa juga kayak ritme dalam mengucapkan suatu kalimat itu sesuai apa tidak dengan apa yang ingin dia sampaikan. Misalnya kalau dia mau mengucapkan suatu pertanyaan itu nada akhirnya tuh udah benar atau belum, untuk menunjukkan kalau dia udah selesai ngomong atau belum. Nah, di sini juga test taker itu bisa ditandai dengan dia tuh lebih aktif dibandingkan si pengujinya. Jadi di sini interaksi antara penguji dan test takersnya itu minimal, tidak seperti di responsif. Kalau di responsif dia terdapat interaksi yang timbal balik antara si test takers dengan si penguji atau test administrator. Jadi di sini di responsive assessment itu misal si test administrator itu menanyakan suatu hal, terus apakah kau sudah makan, misalnya seperti itu, terus si test takersnya nanti akan menjawab, iya saya sudah makan. Nah itu kan ada percakapan timbal balik, interaksi antara test takers dengan si test administrator. Tapi di sini percakapan ini juga terbatas, hanya singkat. Umumnya tuh pertanyaan dan jawaban yang singkat. Nah, sedangkan kalau di interactive assessment itu hampir sama dengan si responsif. Dia ada timbal balik, ada interaksi antara test taker dengan si test administrator, tapi bedanya di sini untuk interaksinya itu lebih panjang dan kompleks. Jadi pertanyaannya itu lebih banyak timbal baliknya. Misalnya pertanyaan apa, nanti dijawab dengan apa, dijelaskan oleh si test takers, nanti si test administrator masih bisa menanggapi lagi, memberikan pertanyaan lagi. Jadi interaksinya itu lebih panjang dan kompleks. Lalu yang terakhir, types of assessment yang terakhir itu adalah
assessment for speaking skill yang terakhir itu ada extensive assessment. Nah, kalau menurut saya di extensive assessment ini terdapat proses untuk si test takers membuat sesuatu, create something. Dia harus menyiapkan bahan atau material for explaining something. Nah, contohnya itu kan speech. Nah, di sini dalam pidato itu kan si test takers memerlukan persiapan. Nah, jadi dia harus bagaimana caranya dia bisa menyusun kalimat-kalimat yang padu, yang padat, dan harus yang jelas juga, sehingga nanti bisa apa yang ingin dia materi apa yang akan dia sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik. Nah, kalau di extensive assessment ini penilaiannya itu lebih menyeluruh dan konteksnya dan mencakup hal yang lebih luas. Jadi penilaiannya tidak hanya seperti pengucapannya udah benar atau tidak, stress words-nya udah benar atau tidak. Itu tidak hanya sekedar itu, tapi juga ada misal meaning dari apa yang ingin dia sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik atau tidak. Terus attitude saat dia penyampaiannya itu menggunakan bahasa tubuh yang baik dan benar atau tidak. Jadi penilaiannya itu mencakup hal yang lebih luas.